Scene dibuka oleh pria Belgia bernama Manu Biers atau yang lebih akrab disapa Manu. Ia adalah produser musik sekaligus kreatif director yang berasal dari keluarga yang sudah lama terlibat dalam industri hiburan. Ayahnya adalah promotor acara festival di Belgia dan ketertarikannya terhadap industri musik setelah ia terlibat dalam festival yang mendatangkan band legendaris seperti Metallica, Megadeth, dan masih banyak lagi. Di periode tersebut, tepatnya pada tahun 2003, ia datang ke Amerika untuk perjalanan bisnis dan liburan ke beberapa tempat yang sangat terkenal. Kemudian ketika ia menginap di Hotel Florida, ia diberitahu oleh staf hotel jika mereka akan menyelenggarakan festival musik elektronik di taman kota dekat pantai. Saat itu ia diminta untuk hadir dan ketika sampai di lokasi, ia sangat terkesan dengan suasana juga ornamen yang sangat megah. Festival tersebut dihadiri oleh lebih dari 15.000 penonton dengan menampilkan DJ yang sangat terkenal seperti Paul van Dyk, Carl Cox, Rabbit in the Moon, dan masih banyak lagi. Konon festival tersebut dianggap sebagai festival EDM terbesar di Amerika yang diselenggarakan di setiap tahunnya. EDM atau Electronic Dance Music adalah genre musik elektronik yang diciptakan untuk diputar di klub malam, pesta dansa, dan festival. Musik tersebut umumnya diproduksi dan diputar oleh DJ atau disc jockey dengan menggabungkan beberapa instrumen yang disebut sebagai mix. Meski EDM telah ada di Eropa, namun musik tersebut tidak sepopuler di Amerika dan masih kurang peminatnya. Setelah kembali ke Belgia, Manu menceritakan pengalamannya ke Michael sang adik dan ingin menyelenggarakan festival sesuai pengalaman pribadinya dengan konsep yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia ingin menggabungkan antara musik, seni visual, cerita fantasi, dan atmosfer persatuan dalam satu acara yang tidak akan terlupakan. Ia ingin mengenalkan Belgia ke mata dunia dengan festival musik dan misi yang ia ingin capai adalah menyatukan orang dari berbagai negara tanpa memandang ras, politik, dan agama. Di sana semua orang bisa berkumpul, berdansa bersama untuk menciptakan kenangan emosional melalui visual, suara, atmosfer yang membuat para penonton menangis dan bahagia. Pada tahun 2005, setelah mendirikan perusahaan yang dibantu oleh keluarga besarnya, Manu dan Michael akhirnya resmi menggelar festival pertamanya bernama Tomorrowland. Festival tersebut hanya dihadiri 5.000 penonton, di mana jumlah tersebut dianggap tidak sesuai dengan rencananya sebagai festival musik internasional. Meski belum sebesar saat ini, namun Tomorrowland berhasil mendatangkan bintang tamu yang telah memiliki nama besar di industri musik elektronik seperti Push, Techno Boy, DJ Ghost, dan masih banyak lagi. Nama Tomorrowland sendiri terinspirasi dari area taman bermain perusahaan hiburan yaitu Disneyland, dan jika diartikan secara harfiah, Tomorrowland berarti tanah masa depan atau negeri hari esok yang memiliki makna simbolis seperti harapan, semangat positif, perdamaian, keajaiban, dan dunia imajinasi. Manu memilih nama tersebut untuk menggambarkan dunia masa depan yang penuh harapan di mana para penonton bisa melangkah ke dunia lain yang hanya bisa dirasakan di negeri impian. Ia juga ingin mengenalkan musik dance, trance, dan house ke level yang lebih tinggi untuk menunjukkan bahwa musik EDM bisa menjadi bagian dari budaya dan hiburan dunia. Bahkan Michael pernah mengatakan jika kakaknya memiliki visi untuk menciptakan festival yang tidak hanya menghadirkan musik, tetapi memberi pengalaman visual dan emosional yang mendalam. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2009, mereka berdua terus menggelar festival setiap tahunnya dengan jumlah penonton yang semakin meningkat. Meski mereka belum menggunakan konsep panggung yang lebih megah seperti saat ini, tapi mereka mulai membangun fondasi yang kuat seperti terlibat dengan komunitas rave atau Radical Audiovisual Experience di Belgia. Pada tahun 2010, Manu mendatangkan tim kreatif untuk menciptakan konsep dan panggung yang megah
demi mewujudkan impiannya yang telah ia pikirkan selama bertahun-tahun. Hal itu karena Menu ingin mentransformasikan ruang fisik menjadi dunia imajinasi karena terinspirasi dari dunia fantasi dan cerita mitologi. Ia ingin menciptakan panggung dengan desain yang menyerupai katedral, kastil Eropa, dan teater kuno untuk menggambarkan keagungan dan kebijaksanaan. Saat diwawancara, ia mengatakan membuat panggung yang megah bukan sekedar hiasan atau tempat para DJ, namun sebagai jantung narasi visual untuk menciptakan pengalaman magis selama festival berlangsung. Selain itu, beberapa ornamen seperti cermin, pohon kehidupan, dan kerajaan tersembunyi diciptakan untuk menyampaikan pesan spiritual dan emosi kepada para penonton. Lalu setelah bekerja keras selama 11 bulan, Tomorrowland akhirnya kembali digelar pada tahun 2011 dengan menampilkan panggung yang megah dengan tema fantasi untuk melambangkan koneksi universal antara manusia, alam, dan musik. Tema tersebut terinspirasi dari mitos dan filosofi pohon kehidupan yang menjadi simbol untuk pertumbuhan, kebijaksanaan, dan kekuatan kosmik. Selain menggunakan teknologi LED, kembang api, dan air mancur, mereka juga memajang pohon raksasa dengan wajah di bagian batangnya, seolah pohon tersebut hidup dan bisa berbicara. Struktur panggung didesain seperti alam yang liar, dengan daun, akar buatan, sayap kupu-kupu, hiasan peri, jamur, binatang hutan, dan hal itu mencerminkan antara fantasi spiritual yang sengaja dibangun dalam satu ruangan yang megah. Konsep tersebut berhasil membuat nama Tomorrowland menjadi semakin dikenal secara internasional hingga menjadi festival musik elektronik pertama dengan panggung termegah di dunia. Para pengunjung sampai mengunggah video pengalaman mereka di YouTube yang kemudian viral dan ditonton oleh jutaan orang. Welcome to introduce you to a new. Pada tahun 2012, Tomorrowland telah menjadi festival musik paling fenomenal di Eropa dengan lonjakan penonton yang luar biasa. Selain tiketnya terjual habisnya dalam waktu yang singkat, festival tersebut digelar selama 3 hari dengan menampilkan banyak artis luar biasa seperti David Guetta, Skrillex, Steve Aoki, dan masih banyak lagi. Mereka juga menyediakan area perkemahan khusus untuk memanjakan para penonton yang datang dari seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, periode tersebut adalah titik balik untuk Tomorrowland yang awalnya hanya festival musik biasa, berubah menjadi fenomena budaya yang dihadiri oleh 200.000 penonton dari 72 negara. Mereka menampilkan konsep panggung yang terinspirasi dari perpaduan antara dongeng, pengetahuan, dan mitologi dengan buku raksasa yang dipajang di tengah panggungnya. Tak hanya itu, mereka juga memajang ornamen perpustakaan dan kastil tua dengan ukiran seperti mata sihir, simbol kuno, dan jam antik. Karena itu, Tomorrowland pada tahun 2012 dianggap sebagai salah satu festival terbaik sepanjang masa yang telah diakui oleh banyak orang. Sejak saat itu, Menu dan Michael terus menggelar Tomorrowland dengan konsep yang berbeda-beda dan semakin megah di setiap tahunnya. Tomorrowland kemudian dianggap bukan sekedar festival musik elektronik karena selalu menampilkan pesan filosofis dan persatuan yang menjadi dasar dari konsepnya. Mereka selalu mempromosikan persaudaraan antar bangsa tanpa memandang suku, agama, negara, dan latar belakang sosial. Ratusan ribu orang yang datang dari 200 negara nyatu dan berdansa bersama dalam damai hingga melahirkan slogan yang sangat terkenal yaitu Live Today, Love Tomorrow, dan Unite Forever. Saat diwawancara, Michael mengatakan jika Tomorrowland dirancang seperti dunia alternatif karena menurutnya manusia butuh tempat untuk bermimpi, melepaskan beban, dan menemukan kembali harapan untuk bisa menjadi diri sendiri. Tema panggung, video dokumenter, dan narasi visualnya dibuat untuk memberikan pengalaman baru yang belum pernah dirasakan oleh para penonton sebelumnya. Terlepas dari kesuksesan Tomorrowland sebagai festival musik elektronik terbesar di dunia, namun festival tersebut tak lepas dari kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kontroversi yang sangat terkenal
ketika mereka merilis logo festival dengan menampilkan kupu-kupu, mahkota, dan mata satu. Logo tersebut kemudian dikritik dan dikecam oleh banyak orang karena menampilkan simbol mata satu yang identik dengan Dazal dan Illuminati. Tomorrowland juga selalu dikaitkan dengan tatanan dunia baru atau New World Order karena selalu menggunakan konsep yang aneh dengan simbol yang tidak biasa. New World Order sendiri adalah istilah teori konspirasi yang berkaitan dengan rencana pembentukan satu pemerintahan dunia tanpa agama yang dikendalikan oleh para elit global. Banyak pendakwah dan penulis teori konspirasi akhir zaman mengaitkan Dajjal sebagai pemimpin spiritual dan simbolik di balik proyek besar tatanan dunia baru. Kemudian setelah logo mereka dikecam oleh banyak orang, pihak Tomorrowland akhirnya angkat suara dan membantah semua tuduhan terkait Dajjal, Illuminati, dan New World Order. Mereka kemudian menjelaskan jika gambar kupu-kupu di logonya untuk melambangkan kebebasan, keindahan, dan kemurnian jiwa. Sedangkan simbol mata satu untuk mendorong banyak orang agar saling memperhatikan dan menghargai keindahan alam. Di sisi lain, bendera Tomorrowland yang berhasil terjual disumbangkan ke berbagai badan amal untuk mengajarkan musik, tari, dan seni kepada anak-anak di seluruh dunia. Tomorrowland juga membantu meningkatkan perekonomian Belgia di mana mereka menyumbangkan 70 juta euro per tahun yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Belgia. Pada tahun 2013, Menu menjalin kerjasama dengan perusahaan Amerika untuk melakukan ekspansi dengan menggelar festival di Amerika bernama Tomorrow World. Festival tersebut digelar di lahan pacuan kuda Georgia, Amerika yang dihadiri oleh lebih dari 200.000 penonton. Hal itu menimbulkan dampak besar untuk perekonomian masyarakat lokal di sana, di mana restoran dan penginapan dipenuhi oleh para penonton yang datang dari berbagai negara. Karena keberhasilan tersebut, mereka mendapatkan sponsor dari beberapa perusahaan seperti Coca-Cola dan perusahaan maskapai penerbangan Belgia, di mana perusahaan tersebut memberikan diskon kepada para penumpang yang akan hadir di festival tersebut. Namun saat Menu akan kembali menggelar Tomorrow World pada tahun 2015, festival tersebut dilanda cuaca buruk dan hujan lebat yang membuat lokasi acara tidak bisa diakses karena tergenang lumpur. Akses masuk dan keluar tidak bisa dilalui oleh kendaraan, yang membuat ribuan orang terpaksa bermalam di hutan atau tepi jalan tanpa air bersih, toilet, dan makanan. Meski festival tersebut tetap dilaksanakan di hari kedua, namun insiden yang terjadi digambarkan sebagai kegagalan terbesar dalam sejarah festival musik elektronik hingga mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Para penonton sampai membuat hashtag dengan menampilkan foto, video, dan memperlihatkan situasi yang kacau dan kondisi tanah berlumpur. Pada tahun 2017, Menu menggelar festival di Spanyol, Barcelona yang disiarkan langsung ke berbagai negara. Namun ketika pertunjukan sedang berlangsung, proyektor panggung mengalami kebakaran yang membuat lebih dari 20.000 penonton harus dievakuasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa orang mengalami syok, luka ringan, dan kehilangan barang pribadi. Pihak penyelenggara kemudian mengucapkan permintaan maaf dan akan memberikan kompensasi sebagai biaya pengobatan. Tomorrowland juga memutuskan kontrak dengan pihak perusahaan yang telah bekerja sama dan memilih fokus menggelar festival di Belgia. Kemudian, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, Menu harus membatalkan festival tersebut demi kebaikan para penonton. Meski begitu, mereka kemudian menggelar pertunjukan virtual untuk pertama kalinya, di mana uang yang mereka dapatkan disumbangkan ke organisasi Palang Merah Internasional. Here we are then, so excited. Tomorrowland around there's a beautiful name and it's called... And our first Flemish, Adam K. We have the lovely Charlotte de Witt. Pada tahun 2022, Tomorrowland akhirnya kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Festival tersebut menampilkan panggung yang jauh lebih besar dengan tema yang melambangkan cahaya, persatuan, dan energi positif untuk menuangkan rasa optimisme dan penghormatan terhadap koneksi antara umat manusia. Selain dihadiri oleh lebih dari 600.000 penonton yang datang dari seluruh penjuru dunia, festival tersebut menampilkan 800 musisi besar seperti
Martin Garrix, Marshmello, dan Weird Genius. Weird Genius yang digawangi oleh Reza Arab menjadi grup musik EDM Indonesia pertama yang bisa tampil di festival musik tersebut. Beberapa jurnalis sampai memuji penampilan mereka, di mana mereka tampil dengan menggunakan seragam sekolah SMA yang sangat mencolok. Di periode tersebut, Tomorrowland telah menjadi festival musik yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang dan dianggap paling fenomenal di dunia. Selain bisa menyaksikan para DJ top dunia, para penonton juga bisa merasakan atmosfer seperti masuk ke dunia dongeng hingga merasakan keajaiban, kebebasan, dan pelarian dari dunia nyata. Hal itu menciptakan kesan eksklusif yang membuat banyak orang bermimpi untuk bisa menghadiri festival yang digambarkan sebagai surga untuk para pecinta musik elektronik. Konon, beberapa orang sampai menjadikan Tomorrowland sebagai daftar keinginan yang harus mereka wujudkan. Banyak orang menunjukkan kehadiran mereka di festival tersebut melalui media sosial sebagai pencapaian pribadi dan telah merencanakannya sejak lama. Pada tahun 2025, mereka merilis daftar artis yang akan tampil di Tomorrowland, seperti Martin Garrix, Steve Aoki, dan masih banyak lagi. Namun 2 hari sebelum festival digelar, panggung utama mereka mengalami kebakaran yang dipicu akibat sistem kembang api dan konsleting listrik. 1.000 pekerja yang berada di lokasi langsung dievakuasi untuk menghindari bencana yang lebih besar, dan meski panggung utama mereka telah hancur, festival tersebut tetap digelar di mana 200 teknisi bekerja keras selama 36 jam untuk membangun panggung alternatif. Metallica sampai menyumbangkan pelatan panggungnya di sisa tur dunia setelah tampil di Australia. Di sisi lain, seorang DJ tiba-tiba membatalkan penampilannya setelah mendapatkan tekanan dari kelompok simpatisan dan gerakan pro-Palestina. Hal itu karena DJ tersebut berasal dari Israel yang dikenal selalu mengibarkan bendera Israel di setiap pertunjukannya. Terlepas dari kontroversi dan kebakaran yang terjadi, namun Tomorrowland tetap digelar yang dihadiri oleh lebih dari 500.000 penonton. Hal itu menjadikan Tomorrowland sebagai festival musik elektronik terbesar, termegah, dan paling terkenal di seluruh dunia. Lalu film pun selesai.